Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Langit sore itu tampak kelabu, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Hujan gerimis membasahi jalanan, menciptakan genangan air yang memantulkan sorotan lampu kendaraan. Di terminal bus kecil di pinggir kota, seorang wartawan muda bernama Raka sibuk mencatat informasi di buku catatannya. Ia telah mendapat kabar tentang kecelakaan bus yang terjadi 2 bulan lalu di kawasan perbukitan yang dikenal sebagai Jalan Angker. Sebuah bus pariwisata terguling ke jurang, menewaskan seluruh penumpangnya. Namun yang membuat Raka tertarik bukan sekadar tragedi kecelakaan itu. Ada cerita-cerita aneh yang beredar di masyarakat. Konon, arwah para korban masih sering terlihat di lokasi kejadian. Bahkan ada yang mengatakan pernah melihat bus yang sama melintas di malam hari meski bus itu sudah hancur. Raka dengan rasa penasaran yang membara, memutuskan untuk menyelidiki cerita tersebut. Ia ingin mengangkat kisah ini ke dalam artikel yang tidak hanya menggugah emosi pembaca, tetapi juga mengungkap kebenaran di balik mitos yang berkembang. Terminal itu sepi, hanya ada beberapa pedagang kaki lima, dan seorang sopir tua yang sedang merokok di dekat pintu masuk. Raka mendekati seorang wanita paruh baya yang tampak duduk termenung di bangku kayu. Ia mengenakan kain batik lusuh, dan kerudung hitam yang membuatnya tampak seperti sedang berkabung. "Permisi Bu, boleh saya duduk di sini?" tanya Raka dengan sopan. Wanita itu mengangguk pelan tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Raka mencoba memulai pembicaraan. "Bu, saya dengar banyak cerita tentang bus yang kecelakaan di Jalan Angker. Apa Ibu tahu sesuatu tentang itu?" tanya Raka hati-hati. Wanita itu menoleh, matanya yang sayu menatap Raka dengan penuh kesedihan. "Anak saya ada di bus itu," katanya pelan. Suaranya bergetar, seperti menahan tangis yang tak kunjung reda. Raka terdiam sejenak, merasa sedikit bersalah telah menyentuh luka hati wanita itu. Namun, ia tahu ini bisa menjadi petunjuk awal untuk penelitiannya. "Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi?" tanya Raka lembut. Wanita itu menarik napas panjang, kemudian mulai bercerita. "Malam itu anak saya, Rini, pergi bersama teman-temannya untuk berlibur. Mereka naik bus pariwisata yang katanya sudah disewa jauh-jauh hari. Semua tampak baik-baik saja, sampai akhirnya kami mendapat kabar buruk itu. Bus mereka jatuh ke jurang. Semua penumpang meninggal, termasuk anak saya." Raka mengangguk, mencatat setiap detail yang diceritakan wanita itu. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Beberapa hari setelah kecelakaan, saya bermimpi bertemu Rini. Dia berkata, 'Ibu, kami belum pulang.' Awalnya saya pikir itu hanya bunga tidur. Tapi kemudian, setiap malam, saya mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Seperti ada orang yang mengetuk pintu, tapi saat saya buka, tidak ada siapa-siapa." Mata wanita itu mulai berkaca-kaca. Yang lebih aneh lagi, ada tetangga saya bilang pernah melihat Rini berjalan di jalan dekat terminal ini. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali saya melihatnya. Bagaimana itu mungkin? Cerita wanita itu membuat bulu kuduk Raka meremang. Namun, ia mencoba tetap tenang. "Apakah Ibu tahu ada orang lain yang mengalami hal serupa?" tanya Raka. Wanita itu mengangguk. "Banyak, beberapa keluarga korban juga bilang mengalami hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara tawa dan nyanyian dari dalam rumah mereka, padahal rumahnya kosong. Ada juga yang melihat bayangan bus melintas di jalan malam-malam." Raka merasa ini lebih dari sekadar cerita rakyat. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang belum terungkap. Ia memutuskan untuk pergi ke lokasi kecelakaan keesokan harinya. Keesokan harinya, Raka menyewa motor dan menuju ke lokasi kecelakaan. Jalanan menuju perbukitan itu berkelok-kelok, dengan tebing curam di satu sisi dan jurang yang dalam di sisi lainnya. Hujan kembali turun, membuat jalan semakin licin. Saat Raka mendekati lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kecelakaan, ia merasa udara di sekitarnya berubah. Suhu tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara burung atau hewan lain.
hanya suara hujan yang terus mengguyur. Di tikungan tajam yang dikenal sebagai tikungan maut, Raka menghentikan motornya. Ia turun dan melihat ke bawah jurang. Di sana ia bisa melihat sisa-sisa bus yang sudah hangus dan hancur. Sebagian besar tertutup semak belukar, tetapi masih ada bagian yang terlihat jelas, seperti rangka kursi dan roda yang bengkok. Saat Raka memandang jurang itu, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara samar. Suara tawa. Suara itu terdengar pelan, tetapi jelas, seolah datang dari arah jurang. Raka mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan apa-apa. "Siapa di sana?" teriak Raka mencoba menenangkan diri. Tidak ada jawaban. Namun suara itu semakin jelas. Kali ini bukan hanya suara tawa, tetapi juga suara nyanyian. Lagu itu terdengar seperti lagu anak-anak, tetapi dengan nada yang menyeramkan. Raka merasa tubuhnya merinding. Ia memutuskan untuk kembali ke motornya dan meninggalkan tempat itu. Namun sebelum ia sempat menyalakan mesin, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Sebuah bus tua melintas pelan di jalan. Bus itu tampak seperti bus biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh. Jendela-jendelanya gelap, seperti tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Namun, saat Raka memperhatikan lebih saksama, ia bisa melihat bayangan wajah-wajah di balik kaca jendela. Wajah itu cat, dengan mata yang kosong. Raka tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri mematung, melihat bus itu melintas perlahan sebelum akhirnya menghilang di tikungan. Malam itu, Raka kembali ke penginapannya dengan pikiran yang kacau. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu bus yang sama dengan yang mengalami kecelakaan? Dan siapa orang-orang di dalamnya? Ia mencoba menenangkan diri dengan menulis catatan tentang pengalamannya. Tetapi setiap kali ia menuliskan detail kejadian, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di benaknya, dan suara nyanyian dari jurang itu terus terngiang di telinganya. Ketika Raka mencoba tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dalam bus yang gelap. Di sekelilingnya ada penumpang dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kemudian, salah satu dari mereka mendekatinya dan berbisik, "Kamu tidak akan bisa pergi dari sini." Raka terbangun dengan napas tersengal. Ia tahu bahwa cerita ini bukan hanya tentang kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menyeramkan, yang sedang mengintainya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Raka memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Mimpi buruk semalam terus menghantuinya, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takut yang ia rasakan. Ia memutuskan untuk mengunjungi keluarga korban lain yang mungkin bisa memberikan lebih banyak informasi. Raka tiba di sebuah desa kecil, di dekat lokasi kecelakaan. Desa itu tampak sepi, seperti tidak ada kehidupan. Ia sudah mendapatkan nama salah satu keluarga korban dari wanita yang ia temui di terminal kemarin. Nama keluarga itu adalah Pak Harun, seorang petani yang kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan bus tersebut. Rumah Pak Harun terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh ladang jagung yang mengering. Ketika Raka mengetuk pintu, seorang pria tua dengan wajah lelah membukakan pintu. Pak Harun tampak seperti seseorang yang telah kehilangan harapan hidup. Matanya cekung dan tubuhnya kurus. "Selamat pagi, Pak. Nama saya Raka. Saya seorang wartawan yang sedang menyelidiki kecelakaan bus di Jalan Angker. Bolehkah saya berbicara sebentar?" tanya Raka dengan sopan. Pak Harun terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia mempersilakan Raka masuk ke rumahnya yang sederhana. Di ruang tamu, ada foto keluarga yang dipajang di dinding. Salah satunya adalah foto seorang wanita dan seorang gadis kecil. Raka menduga mereka adalah istri dan anak Pak Harun. "Mereka meninggalkan saya," ujar Pak Harun tiba-tiba, suaranya berat. "Malam itu mereka pergi dengan bus itu. Mereka bilang ingin menikmati liburan bersama keluarga lain. Saya menolak ikut karena harus menjaga ladang. Tapi siapa sangka, itu adalah terakhir kalinya saya melihat mereka." Pak Harun mengusap wajahnya, mencoba menahan emosinya. "Sejak mereka pergi, hidup saya tidak pernah sama. Setiap malam, saya mendengar suara mereka di rumah ini. Suara anak saya memanggil saya dari kamar tidurnya. Kadang-kadang, saya melihat bayangan istri saya berdiri di dapur, seolah sedang memasak." Raka menatap Pak Harun dengan serius. "Apakah Bapak pernah mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apakah Bapak merasa ini adalah pesan dari mereka?" Pak Harun mengangguk pelan. "Saya sudah mencoba. Saya bahkan pergi ke dukun di desa ini. Tapi dia bilang, mereka tidak bisa pergi karena masih ada sesuatu yang mengikat mereka di dunia ini. Sesuatu yang belum selesai." "Apakah dukun itu menyebutkan apa yang belum selesai, Pak?" tanya Raka dengan penasaran. Pak Harun terdiam sejenak. Dia bilang,
Bus itu tidak seharusnya berangkat malam itu. Ada sesuatu yang salah dengan bus itu. Sesuatu yang membuat arwah mereka terjebak. Raka merasakan aliran dingin di punggungnya. Ia tahu cerita ini semakin jauh dari sekadar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan misterius di balik kejadian ini. Setelah berbicara dengan Pak Harun, Raka memutuskan untuk mengunjungi dukun yang disebutkan. Ia ingin mendapatkan sudut pandang spiritual tentang tragedi ini. Namun, dukun itu tinggal di ujung desa, dan perjalanan ke sana memakan waktu. Ketika ia tiba di rumah dukun itu, matahari sudah hampir tenggelam. Rumah dukun itu kecil dan sederhana, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin suram. Dukun itu, seorang wanita tua bernama Nyai Mira, menyambut Raka dengan tatapan tajam. "Aku tahu kenapa kau datang," kata Nyai Mira sebelum Raka sempat membuka mulut. "Kau ingin tahu tentang bas itu, tentang arwah yang masih gentayangan." Raka merasa terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Benar, Nyai. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Nyai Mirah mengangguk perlahan. Ia mengambil beberapa dedaunan kering dan membakarnya di atas mangkuk kecil. Asapnya mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma aneh. "Bos itu membawa kutukan," ujar Nyai Mirah sambil menutup matanya. Sopirnya tidak menyadari bahwa malam itu dia telah melanggar aturan gaib. Ada pantangan yang harus diikuti saat lewat di malam hari, tapi mereka mengabaikannya. Mereka membawa sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam bus itu. "Pantangan? Apa maksud Nyai?" tanya Raka merasa bingung. Nyai Mirah membuka matanya, menatap Raka dengan serius. "Ada penumpang yang bukan manusia di dalam bus itu. Mereka naik tanpa izin, dan kehadiran mereka membawa malapetaka." Raka merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Apa yang bisa saya lakukan untuk mengungkap kebenaran ini, Nyai?" Nyai Mirah mengambil sebuah kain hitam kecil dan memberikannya kepada Raka. "Kain ini akan melindungimu dari gangguan mereka. Tapi ingat, semakin dekat kau dengan kebenaran, semakin besar bahaya yang akan kau hadapi. Arwah-arwah itu tidak ingin ditemukan. Mereka ingin tetap di sana, terperangkap selamanya." Raka menerima kain itu dengan tangan gemetar. Ia merasa perjalanannya semakin berbahaya, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, malam semakin larut. Jalan desa yang gelap dan sepi membuat suasana semakin mencekam. Raka memacu motornya dengan hati-hati, tetapi ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Sesekali ia melihat bayangan melintas di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Di sebuah tikungan tajam, Raka tiba-tiba melihat sosok berdiri di tengah jalan. Sosok itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang yang basah kuyup, mengenakan pakaian putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut. Raka menginjak rem sekuat tenaga, tetapi saat ia berhenti, sosok itu sudah menghilang. Tubuh Raka gemetar, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Hanya halusinasi, gumamnya kepada diri sendiri. Namun, saat ia melanjutkan perjalanan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu semakin dekat, seolah-olah ada seseorang yang berlari mengejarnya. Raka tidak berani menoleh. Ia hanya mempercepat motornya, berharap bisa sampai ke penginapan dengan selamat. Sesampainya di penginapan, Raka langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mengatur napasnya. Namun, saat ia mengeluarkan kain hitam pemberian Nyai Mirah dari saku, ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Lalu, terdengar suara ketukan di pintu. "Tok! Tok! Tok!" Raka berdiri menatap pintu itu dengan penuh ketakutan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. "Tok! Tok! Tok!" Suara itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang ingin masuk. Raka memberanikan diri mendekati pintu, tetapi ketika ia membuka pintu tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai depan pintu ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah tiket bus dengan tulisan tanggal keberangkatan yang sama dengan malam kecelakaan. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Raka. Tiket bus yang ia temukan di depan pintunya bukanlah tiket biasa. Tanggal keberangkatan yang tertera adalah tanggal kecelakaan, dengan tulisan perjalanan tanpa kepulangan di bagian bawah. Tiket itu masih basah, seperti habis direndam air, dan terasa dingin saat disentuh. Raka tahu ia sudah terlalu jauh terlibat dalam misteri ini. Tapi ia juga sadar, jika ia berhenti sekarang, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Dengan berbekal kain hitam pemberian Nyai Mirah dan tiket bus itu, Raka memutuskan untuk kembali ke lokasi kecelakaan. Tengah malam, Raka kembali tiba di tikungan maut. Udara terasa semakin dingin, dan kabut tebal menyelimuti area sekitar.
Cahaya bulan yang redup hanya memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan. Raka memarkir motornya di pinggir jalan, lalu berjalan ke arah jurang. Saat ia mendekati lokasi jatuhnya bus, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kabut di sekelilingnya mulai bergerak, membentuk bayangan samar. Dari arah kejauhan, terdengar suara mesin bus yang perlahan mendekat. Raka menoleh, dan di ujung jalan, ia melihat bus tua itu lagi. Bus yang sama yang ia lihat sebelumnya. Kali ini, bus itu berhenti tepat di depannya. Pintu bus terbuka dengan suara berderit, seperti mengundangnya untuk masuk. Ini gila, gumam Raka. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Dengan langkah ragu, ia menaiki bus tersebut. Interior bus itu gelap dan penuh dengan hawa dingin. Kursi-kursinya terlihat tua dan kotor, dengan bekas darah yang sudah mengering di beberapa tempat. Namun, yang paling menyeramkan adalah penumpang-penumpangnya. Mereka duduk diam di kursi masing-masing, mengenakan pakaian yang lusuh, wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong. Saat Raka melangkah lebih dalam, ia menyadari bahwa penumpang-penumpang itu adalah korban kecelakaan. Mereka semua menoleh kepadanya, tapi tidak ada yang berbicara. Hanya ada satu suara yang terdengar, suara seorang anak kecil yang tertawa pelan di bagian belakang bus. Raka mengikuti suara itu. Di kursi paling belakang, ia melihat seorang gadis kecil dengan rambut panjang. Gadis itu sedang memegang boneka yang sudah robek. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti dalam foto yang ia lihat di rumah Pak Harun. "Rini?" tanya Raka dengan suara gemetar. Gadis itu menoleh. Wajahnya cantik, tetapi matanya tidak seperti manusia. Ia menatap Raka dengan senyum yang tidak wajar. "Kamu datang untuk membawa kami pulang?" tanya Rini dengan suara pelan, tetapi nadanya terdengar seperti gema yang mengisi seluruh bus. Raka menelan ludah. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku ingin membantu kalian." Rini menatapnya lekat-lekat. "Kami tidak bisa pulang, kami terjebak di sini, karena sesuatu yang jahat mengikat kami." Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, seluruh bus tiba-tiba bergetar. Dari depan terdengar suara sopir bus yang tertawa keras. Raka melangkah ke arah depan bus, dan ia melihat sosok yang tidak manusiawi di kursi sopir. Sopir itu memiliki tubuh yang kurus dengan kulit yang seperti terbakar. Matanya merah menyala, dan tawa mengerikan terus keluar dari mulutnya. "Kamu pikir bisa menyelamatkan mereka?" tanya sopir itu, suaranya serak dan dalam. "Mereka milikku sekarang." Raka memegang kain hitam pemberian Nyai Mirah. Ia merasakan kekuatan aneh dari kain itu, seperti memberikan perlindungan. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa terjebak?" teriak Raka. Sopir itu tertawa semakin keras. "Aku adalah bagian dari perjalanan ini. Aku adalah kutukan yang mereka bawa. Mereka tidak akan pernah bebas." Raka tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia mengeluarkan tiket bus yang ia temukan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Tiket itu mulai bersinar, dan sinarnya membuat sopir bus itu berteriak kesakitan. "Berhenti! Jangan lakukan itu!" teriak sopir itu. Namun Raka tidak berhenti. Ia mengingat kata-kata Nyai Mirah bahwa kain hitam itu bisa melindunginya. Ia membungkus tiket itu dengan kain hitam, lalu berdoa dalam hati. Cahaya dari tiket semakin terang, memenuhi seluruh bus. Penumpang-penumpang bus mulai menghilang satu persatu. Wajah mereka tampak damai sebelum lenyap. Rini, yang masih memegang bonekanya, menatap Raka untuk terakhir kalinya. "Terima kasih," katanya sebelum tubuhnya menghilang menjadi cahaya. Bus itu mulai bergetar hebat, seperti akan hancur. Sopir bus berteriak marah, tetapi tubuhnya perlahan memudar bersama dengan bus itu. Ketika Raka membuka matanya, ia sudah berada di pinggir jalan. Kabut telah hilang dan langit mulai cerah. Tidak ada tanda-tanda bus atau penumpang-penumpangnya. Namun, di tangannya masih ada kain hitam yang sekarang telah hangus, dan tiket bus yang berubah menjadi abu. Raka merasa lega, tetapi juga sedih. Ia tahu para arwah itu akhirnya bisa bebas, tetapi kisah mereka akan tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Ia menatap jurang di depannya untuk terakhir kali sebelum meninggalkan tempat itu. Beberapa minggu kemudian, artikel Raka tentang kecelakaan bus dan cerita-cerita di baliknya diterbitkan. Artikel itu mendapat perhatian luas, tetapi tidak semua orang percaya pada kisah spiritual yang ia tuliskan. Banyak yang menganggapnya hanya cerita karangan untuk menarik perhatian. Namun, bagi keluarga para korban, artikel itu membawa ketenangan. Mereka merasa bahwa orang-orang yang mereka cintai akhirnya bisa pergi dengan damai. Di suatu malam, Raka duduk di mejanya, menatap foto-foto yang ia ambil di lokasi kecelakaan. Ia merasa lega bahwa semuanya telah selesai. Namun, di sudut foto, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan bus tua itu samar-samar masih terlihat di kejauhan.
Seolah memberi pesan bahwa meskipun perjalanan terakhir telah usai, kisah ini belum sepenuhnya berakhir.